Puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan, kita terjatuh dan bangkit berulang kali. Kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya dalam perjalanan menuju puncak. Dan, misalkan kita gagal, terus tidak bisa sampai ke puncak, bukan berarti perjuangan selama perjalanannya sia-sia. Kita belajar untuk jadi manusia yang lebih baik. Ada sesuatu menarikku kembali pada tempat ini. Mungkin keramahannya, entah cantik parasnya, menjejaki trotoar Braga, melihat pelukis jalanan, menggoreskan cerita tentang canda dan tawa. Bermain aku di taman kota, menikmati rencana yang membiru. Aku terpikat berulang kali oleh sejuta pesonamu. Jadi untuk teknis lapangannya nanti kita koordinasi dengan Mas Hasan ini biar tidak nyasar. Mungkin gitu aja Mas Hasan. Kalau memberi sambutan nggak apa-apa, silakan. Apa yang mau disampaikan? Nggak usah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju puncak. Mas Hasan silakan untuk di depan. Bergerak diiringi nada kalamu dari Saparua, lantas regung secangkir senja di dago pakar. Dari lampu di kejauhan, tampak dari jaring intilu, atau mari berburu kabut di lembang sana. Keren, seru, Mana Pak Eko? sejuk suasananya, Terus masih alam banget, masih suka. masih lumutan. Keren. Pokoknya mantul. Perfect, asik. Pesonamu di kota ini aku temukan rangkuman persahabatan dan rasa cinta.
kenapa dinamakan kembang itu menurut satu kisah bahwa di puncak ini itu ada sebuah semacam senjata, semacam apa ya? Kalau orang-orang biasa menyebutnya itu sebuah jimat gitu ya. Haji. Tapi kita sampai saat ini pun belum ada orang yang pernah berhasil mendapatkan atau menemukan. Dan kata Mbak Suwito ini dulu ada beberapa orang yang mencoba mengambil sampai ketika orang ini sampai sekarang udah meninggal itu nggak pernah mendapatkannya. Ini ada sebuah senjata yaitu yang namanya ketika dia mendapatkan jimat ini dia itu bisa menjadi apa ya, idola atau apa itu, makanya disebut kembang itu. Ini ada penjelasan dari Mbak Suwito bahwa Kiai Brahmasari itu seorang kiai yang dulu itu dalam sejarahnya ini dia mau pernah mandi di Telaga Sidringu. Tapi ketika itu dia mampir ke sini, dia tinggal di sini beberapa lama. Tapi ini makam ini bukan makam dalam artian sesungguhnya ya. Ini hanya tempat dia pernah mampir di sini. Tempat singgahnya, petilasannya. Karena makamnya Mbah Brahmasari ini adalah di kampung yang namanya Keradenan. Nah, terus sejarah tentang desa Watulembu sendiri gimana? Yang katanya desa Watulembu itu dulu ada sebuah batu yang berbentuk sapi atau apa itu loh, Mbak. Kemarin saya sempat ketemu dengan Pak Kadus Muklas itu bahwa dulunya itu dalam sejarah ada yang namanya sebuah patung sapi itu, tapi sekarang posisi patung itu katanya udah tertimbun kampung gitu loh. Dan untuk sejarahnya tahunnya berapa mungkin nanti masih bisa kita gali lagi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yang namanya tatal kandel. Tatal itu kan potongan-potongan kayu. Nah, kandel itu tebal. Jadi potongan-potongan kayu yang tebal. Sebelum tatal kandel ada apa tadi pertama? Sebelum tatal kandel, nah ikir dulu. Pak Suwito menjelaskan bahwa ini untuk ikir ini paham kan? Untuk anak-anak di sini paham nggak yang namanya ikir itu? Ikir itu apa, Kak? Ikir itu namanya punggungan gunung, itu namanya ikir. Oh, geger. Punggung. Harusnya tahu ini, ikir itu gunung itu ada penghulu yang bisa kita lewati. Itu namanya ikir, punggungan gunung gitu. Itu Berarti terus buntu. buntu itu ke arah selatan sudah nggak ada jalan, ke arah timurnya, ke arah baratnya udah nggak ada jalan. Itu tinggal satu jalur saja. Itu makanya disebut jalur buntu. Tidak bisa kemana-mana selain di situ. Dan ada sebuah cerita lagi bahwa yang naik gunung ini itu harus punya niatan yang bersih. Baik ya. Niatan yang baik, karena sudah terjadi banyak kasus ketika kesini itu mau ada sebuah niatan yang kurang baik atau apa, Saya cari jimat itu. itu nggak bisa pulang. Itu dia hanya nyasar dan muter-muter di atas puncak ini. Dia lihatnya di sana lah. Iya. Di sana lah. Ke arah Silanti itu, arah sana ini ada sebuah kampung yang sudah ditinggalkan orangnya. Ada bekas perkampungannya seperti Sawangan ini, tempat yang luas itu, tapi sudah tidak ada orangnya. Saya di sini enggak menggurui, enggak mengajarkan. Ya sifatnya kita sharing saja lah ya. Kita dari awal tadi kita naik dari bawah Gunung Kembang ini ya. Kita melihat kanan kiri kita ada tanaman perdu, ada tanaman pohon, ada berbagai macam tanaman yang kita lihat di sekeliling kita. Sungguh ku benci tinggalkan. Nah ini biasanya teman-teman paling terkecoh ya antara daun apa tanaman paku sama tanaman pakis. Memang persis, hampir sama itu kiranya lempane podo. Cuman yang harus diamati adalah ininya daun kerasnya enggaknya. Nah, pakis pun kalau mau dimasak itu metik dulu baru jaga berapa jam baru dimasak. Kalau langsung metik kering percuma. Bentangan kiri
Perkenalkan, nama saya Dolok, saya dari Tuan rumah. saya menjelaskan tentang mencari salah satu untuk mencari arah mata angin ya. Yang pertama kita tancapkan tongkat atau stick yang buat alat buat mendaki. Pangan. Itu juga mas. Ditancapkan kalau bisa jangan sampai terlindung dari pepohonan supaya sinar matahari itu lebih menyinari tongkat tersebut. Ke materi cedera sebetulnya tadi ada P3K, sebetulnya bukan P3K tapi PP, pertolongan pertama ya, karena P3K itu sudah lampau sejak tahun 2013 sudah menggunakan istilah PP. Aku hiasi benakmu. Kalau korbannya sadar, kalau korbannya tidak sadar di leher. Tidak boleh menggunakan jempol karena di jempol kita ada nadinya. Siapa yang nggak punya jempol? Bukan berpisah bentangan kilometer, untukmu kan ku tempuh. Nama saya Adi dari Lingkup. Jawabannya hipoperfusi. Ya, silakan. Dan mari kita melakukan pemasangan pelakat ini bareng-bareng. Semoga nanti pelakat ini awet. Untuk generasi kita berikutnya, kita kesini lagi itu masih ada. Kita mungkin bagian dari sebuah sejarah kita melakukan pemasangan pelakat, karena ini mungkin pendakian resmi pertama di Gunung Kembang ya. Ini pendakian resmi yang resmi pertama dilakukan ke Gunung Kembang Batak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mari kita bawa ke sana, Mas. Barang kita pasang, silakan. Saling pegang, nggak apa-apa. Saling pegang, nggak apa-apa. Hatiku di sebelahmu. Jangan pulang pada genggamanmu. Biar ku tak pulang pada sejauh apapun kita, hatiku tertinggal di Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak bisa saya ungkapkan. Dan mohon maaf apabila mungkin agak ribet saya diregistrasi, proses kelompok atau apapun itu ada salah-salah kata dari saya atau dari tim KPGB. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin tidak bisa sempurna sesuai planning kita di awal karena kita juga kondisional mengkondisikan waktunya. Alhamdulillah hari ini cuacanya sangat cerah. Saya tidak menyangka karena waktu survei ke sini jam 12 itu kabut sudah datang dan kita memang digegas untuk warga untuk segera turun ketika jam 12, jam 1 itu sudah harus turun, tapi alhamdulillah sekarang jam 2 masih cerah, sangat cerah, insya Allah cerah sampai bawah. Pokoknya bersyukur sekali lagi saya pribadi terutama dan teman-teman KPGB mengucapkan, kita kru mengucapkan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang tak terhingga. Apapun yang terjadi hari ini kita buang yang hal buruk-buruknya, kita ambil sisi yang baik-baiknya. Semoga kita tetap rahatan, tetap baik, berteman, berkeluarga. Amin. Ini itu saja ya kata-kata dari saya. Saya pamit di sini karena saya dikejar waktu juga harus balik lagi ke Jakarta. menemani perjalanan
kejauhan masihkah